Edisi belanja-belanja. Kali ini kita belanja baju-baju untuk dijual lagi. Sekalian kalau ada yang suka kita beli untuk diri sendiri. Ini toko legend dari zaman dulu sudah ada. Tapi sekarang tokonya berubah jadi mini mall. Kita naik eskalator 2 kali karena barang yang kita cari ada di lantai atas. Tapi kita di sini nggak jadi belanja karena kata cicinya kalau mau beli buat dijual lagi harus punya member dan minimal order pertama kali itu harus 5 juta. Terus harganya juga sudah ada tercantum di baju-bajunya. Tapi kalau belanja untuk dijual lagi itu nanti ada potongannya. Tapi kita nggak tahu nanti dipotongnya berapa dan itu nanti dipotongnya di kasir. Akhirnya kita cari toko lain yang tidak perlu pakai member dan tidak perlu minimal order. Akhirnya kita sampai di toko yang kedua dan alhamdulillah ini tokonya nggak harus minimal order dan nggak harus punya member. Kebetulan juga sebelumnya memang belanja bajunya tuh ke sini. Terus baju-baju yang beli dari sini itu udah habis terjual, terus kita beli lagi. Makanya kita pindah toko, siapa tahu ada yang lebih murah dan siapa tahu ada yang lebih bagus barang-barangnya. Ternyata di tempat lain itu harus punya member dan harus minimal order itu 5 juta. Tapi kalau di toko ini nggak harus punya member dan nggak harus minimal order. Jadi kita balik lagi ke toko ini dan kita belanja lagi di sini. Kita borong baju di sini, baju-baju daster, terus juga beli payung, terus juga beli daleman, beli kerudung, beli beberapa celana panjang untuk pria dewasa. CD untuk dewasa. Daster juga kita beli beberapa model dan ukuran dari mulai kecil, sedang, dan juga jumbo. Setelah beres belanja baju ke pasar Cikurubuk, kita mampir dulu ke pasar Raja Polah. Pilih-pilih siapa tahu ada yang suka, bukan untuk dipakai tapi untuk hitung-hitung nabung. Kalau nabung uang tuh kadang suka boros jajan terus. Akhirnya aku sama adik aku juga beli. Lanjut ke toko perabotan, aku cari lodor. Lodor itu piring yang besar tapi datar. Alhamdulillah ada, tapi lumayan juga ya harganya. Terus juga berat. Lanjut beli sayuran, beli timun dan juga labu untuk direbus. Sebenarnya pas OTW mau ke Cikurubuk itu aku lewatin penjual durian tapi aku pura-pura nggak lihat karena takut tergoda. Mata pura-pura nggak lihat tapi hidung tetap tercium. Tapi aku abaikan karena takut mahal karena ini kan bukan musimnya durian. Beda cerita kalau lagi musim durian pasti murah-murah, tapi ini kan lagi nggak musim jadi pasti mahal. Tapi pas pulang dari Cikurubuknya kan pasti lewat sini lagi. Akhirnya kita berhenti. Ternyata benar harga satu butirnya itu di kisaran 250.000. Jadi aku beli yang udah dikupas aja, yang di dalam box. Satu boxnya itu 40.000, aku beli 3 box. Ya tadi. Aduh ya Allah. Ya, bininya sensasi muka dah. Selain jual sembako, di warung aku juga jual barang-barang seperti contohnya ini kaos kaki ada untuk anak, motifnya banyak, ada untuk SD, SMP, SMA dan juga ada untuk ibu-ibu pengajian yang warna coklat itu loh, Bu. Selain kaos kaki, aku juga jual kaos tangan itu buat biasanya buat ngobeng atau buat ngarit atau buat naik motor. Bisa juga untuk tukang tembok kalau mau ngaduk pakai kaos tangan dulu. Soalnya aku jual kaos tangannya itu ada beberapa bahan. Dari mulai bahan kain, karet, lap piring juga ada. Sarang nasi yang bulat dan kotak juga ada ya Bu Ibu. Terus aku jual aneka sendal juga dari mulai sendal yang paling kecil sampai sendal yang ukuran dewasa. Untuk pria wanita, tapi ini yang aku video hanya sendal swallow-nya aja. Sebenarnya juga aku jual sendal motif yang pria dan dewasa tapi nggak aku video. Ada juga alat listrik, alat sekolah, alat mancing. Kalau ini isi pulpen untuk isi ulang ya. Ada beberapa motif juga pulpen isi ulangnya.
dan juga pulpen yang sudah ada cangkangnya. Nanti deh aku videoin barang-barang lengkapnya ya. Selain jualan sembako, aku juga jual beberapa model payung. Payung yang dilipat dan tidak, payung anak dan dewasa dari mulai harga 30.000, ada juga yang 35.000, 40.000, terus ada juga yang 50.000 dan 55.000, sampai ada yang 60.000. Tergantung bahannya. Ada juga payung 3 dimensi, jadi polos tapi kalau kena air jadi ada motifnya. Terus juga aku jual aneka persandalan dari mulai anak-anak sampai dewasa. Kalau sendal anak-anak itu ada yang paling murah itu harga 8.000 sampai 25.000. Kalau untuk dewasa dari mulai harga 15.000 sampai 35.000. Tapi aku nggak video semua barang-barangnya, ini hanya contoh saja. Tapi semuanya harus cash ya, nggak bisa dikredit kecuali karpet aku kredit 3 bulan. Aku juga jual aneka sisir, mainan anak. Ini mainan anak dari mulai harga 1.000-an sampai 35.000. Ada boneka-boneka, ada ini untuk main di pasir. Terus juga ada mobil-mobilan, motor-motoran, ini untuk main air. Terus ada cipoah zaman dulu, ini tinggal sisa 3. Ada ini apa namanya? Topeng. Ini telur-teloran, telur plastik, ini untuk bayi. Terus juga ada yang lain-lain. Sebenarnya jualan mainan itu lakunya lama, tapi untungnya lumayan. Jadi kalau mainan itu tidak semua orang tahu modalnya. Nggak kayak jajanan ciki atau barang-barang sembako semua orang pada tahu. Tapi kalau mainan sedikit orang tahu dari sananya itu berapa. Walaupun mainan itu lama lakunya, tapi alhamdulillah ini stok mainan aku tinggal sedikit. Terus aku juga beli mainan yang balan, terus aku renteng di rumah. Jadi aku nggak beli rentengan dari pasar, aku bikin sendiri, aku beli pakan ke Glossy, terus aku renteng sendiri di rumah. Nanti kapan-kapan aku ajak belanja mainan ke tempat Glossy ya. Mainan itu sebenarnya penting ada di warung, walaupun sedikit nggak harus banyak, yang penting ada. Hanya untuk menarik perhatian anak-anak. Tapi ingat ya, kalau ada yang mau usaha jual mainan itu stoknya jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit tapi komplit. Karena biasanya mainan itu ada musimnya.